Halo, jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers. Saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Lovers pada sore hari ini ya? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada sore hari ini, pada kesempatan kali ini kami dapat kembali hadir dan juga dapat kembali menyapa Sobat Lovers semuanya dimanapun Anda berada pastinya. Yang mana seperti biasanya kami akan mengajak Sobat Lovers untuk berkeliling di kawasan wisata Canggu Bali untuk melihat perkembangan terbarunya di kawasan ini setelah melewati tahun 2023 dan kini telah memasuki awal-awal tahun 2024. Yang mana banyak sekali pastinya perubahan-perubahan yang terjadi di Pulau Dewata Bali, termasuk di kawasan ini. Bisa kita saksikan di sekitar kami saat ini, di sebelah kiri bahkan sebelah kanan kami baru saja selesai proses pembenahan jalan, mulai dari gorong-gorong hingga trotoar. Sebelah kiri bahkan sebelah kanan jalan, meskipun ada beberapa orang yang pro dan kontra dengan adanya trotoar baru, jalan baru yang ada di kawasan ini. Ada yang merasa memang terasa lebih sempit, ada juga yang merasa lebih nyaman karena terdapat akses trotoar yang bagus untuk para wisatawan yang berjalan kaki, yang suka berjalan kaki pastinya. Juga dapat kita saksikan bersama cuaca pada sore hari ini terlihat sedikit mendung. Memang beberapa hari terakhir di Pulau Dewata Bali seringkali di sore hari bahkan kadang malam hari diguyur hujan deras di beberapa wilayah termasuk di kawasan Canggu ini. Seperti yang kita ketahui juga ada beberapa hal di planet ini yang dapat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari dan salah satunya adalah kondisi cuaca. Karena dengan mengetahui perkiraan cuaca dari BMKG mungkin akan membantu kita dalam merencanakan serta mengambil segala tindakan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang akan datang. Cuaca pun dapat menggambarkan suatu keadaan atmosfer. Di tempat tertentu, cuaca selalu berubah karena dipengaruhi oleh banyak sekali variabel yang berbeda, antara lain seperti suhu, tekanan udara, pembentukan awan, angin, hingga kelembapan serta hujan. Begitupun juga ada banyak kondisi cuaca yang dapat kita alami, kita rasakan tergantung di mana kita tinggal dan beraktivitas. Jadi ada sebagian negara yang memiliki cuaca-cuaca tertentu, tapi tidak di beberapa negara lainnya, misalnya cuaca bersalju yang dapat terjadi di wilayah Eropa. Baik, kembali juga dapat kita saksikan hingga sejauh ini perjalanan kami terasa cukup lancar sekali di sekitar kawasan wisata Canggu. Tidak ada kemacetan di sekitar kami saat ini dari awal kami mulai perjalanan tadi. Terlihat juga tadi beberapa turis-turis mancanegara yang beraktivitas berjalan kaki seperti yang kami sebutkan di awal. Banyak memang turis mancanegara yang memilih untuk beraktivitas dengan cara berjalan kaki, terkecuali perjalanan jauh mereka lebih memilih untuk kadang membawa kendaraan sendiri. Seperti halnya dapat kita saksikan di sekitar kami saat ini ada beberapa turis mancanegara yang juga cukup lihai mengendarai kendaraan sendiri sehingga memutuskan untuk menyewa di rental motor yang tersedia di kawasan ini pastinya. Kita perhatikan juga kondisi aspal, kondisi jalan di depan kami atau di sekitar kami saat ini terlihat masih baru, seperti diperlebar lagi, termasuk trotoarnya juga masih cukup bersih, baru selesai jadi. Karena beberapa waktu yang lalu pada saat kami melintas di kawasan ini masih terdapat beberapa alat-alat berat dan juga para pekerja, namun kini sepertinya telah usai dan telah steril seperti itu ya. Terasa lebih lebar sedikit di beberapa titik, namun ada juga yang memang terasa jauh lebih sempit.
Memang sangat jauh terasa berbeda sekali ketika momen-momen akhir-akhir tahun yang lalu atau pada awal tahun ini. Turis-turis mancanegara banyak sekali terlihat di sekitar kawasan ini, namun kali ini menjelang pertengahan bulan Januari ini mulai berkurang aktivitas dari turis-turis mancanegara. Dapat kita saksikan bahkan tidak hanya di kawasan Canggu, di beberapa tempat lainnya termasuk di kawasan wisata Ubud. Kami lihat juga memang ada beberapa yang masih tetap beraktivitas di sekitar kawasan wisata, namun memang jauh lebih berkurang jika dibandingkan dengan akhir tahun dan juga pada awal-awal tahun baru kemarin. Terlihat cukup longgar, bisa kita saksikan bersama, cukup sepi turis-turis mancanegara yang ada di sini. Pada video kami beberapa waktu yang lalu ketika menjelang tahun baru bisa kita saksikan ramai sekali, bahkan di ujung sana nanti di perempatan ketika mau melewati jalan shortcut kami pun sempat terhenti karena tidak mendapatkan akses untuk menuju ke jalan shortcut Canggu karena memang pada akhir tahun yang lalu sangat banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini, termasuk turis-turis mancanegara yang menyewa kendaraan, membawa kendaraan sendiri, sehingga sangat padat sekali terjadi penumpukan kendaraan di jalan shortcut Canggu. Maka dari itu kemacetan pun tak dapat dihindarkan. Bagi yang ingin mengetahui seperti apa kondisinya, videonya silakan dicari di daftar video kami menjelang tahun baru 2024. Seperti apa suasananya di sekitar kawasan Canggu dan bisa dibandingkan dengan suasana yang ada pada sore hari ini. Pasti Sobat Lovers akan melihat jauh sekali berbeda. Dan pada video kami kali ini nanti kami akan mencoba untuk melintas di jalan shortcut Canggu. Kita akan lihat bersama seperti apa kondisinya terbarunya pastinya. Apakah masih tetap sama terjadi kemacetan atau sebaliknya, kita akan coba saksikan bersama. Kami akan belok kiri menuju ke jalan shortcut Canggu. Kita akan saksikan bersama seperti apa kesibukan di jalan paling viral ini, salah satu jalan yang cukup sempit namun menjadi jalan alternatif bagi para pengendara untuk menghindari jalan-jalan utama yang macet, khususnya di Jalan Raya Canggu. Dapat kita saksikan cukup lancar meskipun ada beberapa mobil yang melintas, namun cukup lancar meskipun perlahan dari arah timur ke barat. Begitu juga sebaliknya dari barat menuju ke timur cukup lancar dari dua arah. Sebuah perkembangan yang sangat pesat sekali di kawasan Canggu ini. Mulai dari bangunan-bangunan di sebelah kiri, sebelah kanan, semuanya saat ini penuh dengan tempat-tempat toko-toko baru. Bahkan restoran, kafe juga ada. Setahun yang lalu atau mungkin 2 tahun yang lalu masih terdiri sawah ladang di sebelah kiri, sebelah kanan, namun kini telah berganti pemandangannya menjadi sebuah bangunan-bangunan baru, bangunan-bangunan minimalis yang tentunya untuk digunakan untuk menunjang pariwisata yang ada di kawasan ini. Memang sebagian orang juga menyesalkan karena banyaknya keaslian kealamian yang ada di Pulau Dewata Bali semakin terkikis. Memang jika dilihat dari segi investasi atau bisnis di kawasan wisata Canggu ini memang sangat-sangat menjanjikan untuk jangka pendek, bahkan jangka panjang pun sangat-sangat meyakinkan. Maka dari itu banyak diantaranya para jutawan, para pengusaha-pengusaha yang mungkin memiliki banyak uang sisa, mereka menaruh
berani untuk menaruh uangnya di kawasan wisata Canggu ini, karena memang sangat-sangat prospek untuk jangka panjang, bahkan jangka pendek pun bisa kita saksikan sangat ramai sekali untuk masa-masa saat ini, kunjungan turis-turis mancanegara, sehingga apapun bisnis yang ada di kawasan ini bisa jadi akan berjalan. Ya, barusan tadi dapat kita saksikan para petugas keamanan desa tiba benar mengatur kondisi lalu lintas yang ada di sekitar simpang Jalan Batu Bolong atau di Canggu Seter. Dan sepertinya tadi juga ada yang kena marah. Kami juga kurang jelas siapa tadi yang kena marah. Mungkin salah satu pengendara yang ada di sebelah kiri kami, karena petugas tadi sepertinya sedang menyeberangkan turis. Baik, juga tak lupa kami ucapkan selamat bergabung bagi Sobat Lovers yang baru saja bergabung, dan kami ucapkan banyak terima kasih bagi yang sudah setia menyimak, menonton, serta mengikuti video-video kami dari awal hingga kini. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami tayangkan hampir setiap harinya dapat memberikan manfaat dan juga dapat memberikan hiburan bagi Sobat Lovers semuanya. Pastinya kami harap seperti itu ya. Dan kembali juga kami informasikan saat ini kami berada di kawasan kampungnya para bule di Canggu, Bali. Dan saat ini pun kami berada di Jalan Pantai Batu Bolong. Yang mana Jalan Pantai Batu Bolong ini biasanya selalu dipadati oleh turis-turis mancanegara, entah itu yang berkendara atau yang berjalan kaki di sepanjang jalan ini atau di sepanjang trotoar yang ada di jalan ini. Di sebelah kanan kiri biasanya banyak sekali turis-turis yang berjalan kaki, namun pada sore hari ini dapat kita saksikan tetap ada, namun bisa dibilang tidak sebanyak sebelum-sebelumnya. Apalagi ketika momen akhir-akhir tahun yang lalu hampir sangat banyak sekali ditemukan turis-turis mancanegara yang ada di kawasan ini, di Jalan Pantai Batu Bolong ini, berjalan kaki bersama rombongannya, bersama teman-temannya, berkelompok di sebelah kiri, sebelah kanan jalan. Namun kini bisa kita saksikan cukup sepi ya Sobat Lovers, karena memang pertengahan bulan Januari mulai memasuki akhir liburan Natal dan tahun baru pastinya. Dan kembali lagi dapat kita saksikan seperti halnya yang telah kami sampaikan sebelumnya, di kawasan wisata Canggu ini banyak sekali tempat-tempat bisnis yang cukup menarik. Hampir di sepanjang jalan selalu ada berbagai macam tempat-tempat industri bisnis yang kita temukan pastinya, mulai dari toko-toko pakaian, restoran, kafe, bahkan hingga penginapan, termasuk spa, bahkan minimarket seperti hanya Pepito ataupun Festive, tempat penukaran uang. Semuanya sangat-sangat lengkap dan tersedia di kawasan ini, sebuah kawasan wisata di Pulau Bali yang tentunya populer sekali di kalangan turis-turis mancanegara hingga sejauh ini, kawasan wisata Canggu.
Bahkan bisa dibilang industri bisnis di kawasan ini sangatlah berkembang pesat ya. Sangatlah berkembang pesat bersamaan dengan terbentuknya komunitas-komunitas yang ada di dalamnya. Maka dari itu tidak heran jika banyak sekali para pebisnis membuat usaha-usaha baru di Pulau Bali sebagai lokasi pilihan pastinya. Dan kali ini kami telah tiba di perempatan Jalan Pantai Batu Bolong dan di Jalan Raya Canggu. Kita akan coba saksikan bersama suasana sore, situasi sore hari di Jalan Raya Canggu yang mana hampir setiap harinya selalu diwarnai dengan kemacetan horor. Khususnya dari arah barat menuju ke arah timur. Hampir dipastikan setiap sore selalu dipadati kendaraan-kendaraan yang melintas. Maka dari itu kita akan saksikan bersama, kami akan coba tunjukkan kepada fotografer semuanya agar jika ingin melintas di kawasan ini bisa lebih waspada, bisa lebih tahu terlebih dahulu seperti apa suasana sore di kawasan ini pastinya. Dan jangan lupa untuk gunakan Google Maps Anda jika tidak ingin terjebak dalam kemacetan. Gunakan Google Maps untuk melihat jalur-jalur alternatif yang dapat dilalui pastinya agar lebih mempercepat, lebih menghemat waktu perjalanan Anda pastinya. Ya, dapat kita saksikan bersama cukup padat merayap kondisi lalu lintas di Jalan Raya Canggu dari arah timur, dari arah barat maksud kami, menuju ke arah timur ya Lovers. Kami berjalan saat ini cukup padat merayap, mulai dari roda 2, roda 4, bahkan hingga kendaraan besar seperti halnya truk yang melintas di kawasan ini secara bersamaan, sehingga memang sangat menumpuk sekali kendaraan-kendaraan yang berada di Jalan Raya Canggu ini. Jadi tidak banyak juga yang ingin kami sampaikan pada video kami kali ini. Kami akan mengajak Sutu Lovers untuk menyaksikan suasana real, atmosfer kemacetan yang ada di Jalan Raya Canggu. Semoga sedikit dari apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan juga dapat memberikan hiburan bagi Sobat Lovers semuanya. Pastinya kami harap seperti itu. Kita akan jumpa lagi di video kami berikutnya. Kita akan coba update shortcut Canggu yang baru, tepatnya di Simpang Padonan, karena sesaat lagi akan dapat dilalui karena telah dalam proses menuju di aspal, menuju finishing. Maka dari itu nanti jika sudah diresmikan, jika sudah finish total, sudah dilintasi secara umum, kita akan coba lihat seperti apa update terbarunya pastinya. Maka dari itu ikuti terus video-video kami, saluran kami. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru, video terbaru yang akan kami tayangkan. Tetap waspada dimanapun kita berada. Selamat beraktivitas dan juga selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali.